Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kita udah terbiasa, terbiasa menjalani hari dengan sebuah perasaan yang positif. Tapi kamu tahu nggak sih, perasaan positif itu ternyata bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bahagia. Tapi ternyata orang yang berkata-kata positif itu pun mendadak loh menjadi orang yang berenergi positif. Nah sekarang ayo, kamu mau nggak jadi orang yang memiliki energi positif langsung saat ini? Coba deh, awali dengan bersyukur dulu. Setelah bersyukur, baru kamu doain semua sahabat pagar kehidupan yang membaca tulisan kamu. Itu loh, cara paling instan dan sederhana untuk menghasilkan energi positif. Boleh dicoba. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kemarin kita sudah membahas mengenai the power of istiqomah bagian yang pertama. Alhamdulillah, responnya sangat baik. Banyak sahabat Pagar Kehidupan, bahkan mungkin termasuk kamu ya, yang ngerasa bahwa istiqomah itu penting banget. Nah, jika kamu saat ini bingung mau menonton yang episode pertama tapi nggak tahu caranya gampang. Coba pergi ke YouTube, kemudian ketikan Pagar Kehidupan Istiqomah. Nanti muncul tuh video sebelum ini yang bakal melengkapi video ini. Nah sekarang langsung aja. Mas, saya tuh bener-bener kagum loh. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar. Bahwa yang namanya istiqomah itu penting banget ya. Bahkan setelah saya pikir-pikir, emang benar Mas. Semua hal yang berhasil dalam hidup saya itu adalah yang betul-betul saya pertahankan istiqomahnya. Betul, itu benar banget. Itulah yang saya maksud the power of istiqomah. Nah, sekarang mungkin kamu bingung. Istiqomah itu apa sih Mas? Dari tadi saya dengar. Tapi saya jujur Mas, baru pertama kali nih mendengarkan istiqomah. Nih, saya jelasin lagi ya. Istiqomah itu sebenarnya adalah bahasa yang berasal dari bahasa resapan Arab, yaitu dari agama saya sendiri, yaitu Muslim. Arti sebenarnya dari istiqomah pada dasarnya adalah ketika kita itu fokus di jalan yang lurus. Nah cuman, kalau saya sebagai sahabat kamu di Pagar Kehidupan, memberikan arti istiqomah itu lebih dalam lagi. Apa itu Mas? Istiqomah itu adalah ketika kita tekun, sabar, fokus di bidang yang itu aja gak pindah-pindah. Itu istiqomah. Itu namanya istiqomah. Contoh, saya ngasih contoh kemarin. Misalnya kamu pengen kurus. Orang itu gagal jadi kurus bukan karena dia gak bakat kurus. Bukan. Orang itu jadi gagal kurus kenapa? Bener, karena dia tidak istiqomah di dalam menikmati proses. Betul kan? Coba lihat. Orang yang berhasil istiqomah dalam melalui proses apapun, dia pasti berhasil, nggak mungkin enggak. Orang mau jadi YouTuber sukses, harus melalui proses. Gimana prosesnya? Istiqomah dulu, menikmati prosesnya. Ada enaknya, ada enggaknya. Ada yang mencintai dia, ada juga yang membenci dia. Biasa disebut haters. Semua itu harus dilalui, tetap istiqomah. Nah sekarang coba lihat diri kamu dulu deh. Iya, sekarang sebelum kita lanjut, kita berkaca dulu ke dalam diri sendiri yuk. Ini penting. Ayo kita lihat diri kita masing-masing. Selama ini, kita itu maunya banyak. Tapi kalau kita jujur, dari kemauan kita yang banyak itu, seberapa banyak yang kita bersedia menikmati prosesnya? Seberapa banyak kita mau untuk beristiqomah berada dalam sebuah proses yang harus kita lalui? Kalau kita jujur, ini kita jujur ya, yang membuat kita jadi gagal itu apa sih? Bukan karena kita bodoh. Bukan karena nasib kita harus sial, bukan. Yang membuat kita gagal itu, kita tuh nggak mau menikmati proses. Nggak bisa istiqomah menikmati proses. Itu dia. Iya kan? Coba lihat diri kita.
Berapa banyak target dalam diri kita, dalam hidup kita yang selama ini gagal? Berapa banyak juga target dalam hidup kita yang selama ini alhamdulillahnya, puji Tuhannya berhasil tercapai? Berapa banyak? Kalau kita jujur, banyakan mana nih? Yang berhasil tercapai atau yang gagal tercapai? Mohon maaf. Kalau lebih banyak yang gagal tercapai, benar kan perkataan saya? Itu karena kitanya sendiri, maaf, agak manja. Kita tuh nggak mau istiqomah menikmati proses. Nah pertanyaannya, coba tanyakan ke diri sendiri. Ada apa dengan saya? Kenapa ya kok saya tidak mau istiqomah menikmati proses? Apa yang membuat saya gerangan tidak mau atau tidak bisa menikmati proses? Ada apa nih yang membuat saya tidak bisa istiqomah? Ini dia yang akan kita bahas. Ini menarik nih. Sekarang tetap kita berkaca ke diri sendiri. Kita nggak usah ngurusin orang lain ya. Apalagi sampai kita nyalahin orang tua lah, presiden lah, temen, nggak usah. Sekarang kita lihat diri kita sendiri dulu pelan-pelan. Oke? Lihat. Kebanyakan di antara kita tidak bisa istiqomah dalam menikmati proses. Betul atau tidak? Karena kita terlalu tergiur dengan hasil akhirnya. Saya ulangi pertanyaan saya, tolong renungkan baik-baik ke dalam diri kita masing-masing. Benar nggak sih bahwa selama ini kita susah nih untuk istiqomah menikmati proses? Karena yang membuat kita gagal itu adalah karena kita terlalu tergiur dengan hasil akhir yang membuat kita menjadi lupa. Lupa apa mas? Bahwa hasil akhir yang luar biasa enak itu butuh proses juga loh. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh. Ada orang pengen jadi seorang agen asuransi sukses contohnya. Dia itu pengen jadi agen asuransi bukan karena dia mau menikmati proses, bukan. Tapi karena dia ingin di agen asuransi itu bonusnya banyak mas. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat banyak komisi yang bikin kita jadi kebebasan finansial. Bener itu. Tapi kan untuk mencapai itu ada prosesnya. Sadar nggak kamu? Atau satu lagi nih yang agak lucu. Ini terutama maaf ya perempuan. Pengen badannya bagus. Wah mas, saya punya artis idola. Siapa? Tuh artis idola perempuan badannya bagus mas. Saya pengen kayak dia. Oke. Tapi kok saya gagal mulu ya mas? Loh, kenapa? Saya nggak nyangka mas, untuk menjadi badan seperti itu ada prosesnya. Dan saya nggak tahan mas menikmati prosesnya. Nah itu dia. Kita selama ini jadi gagal istiqomah karena kita berpikir hasilnya itu bisa tercipta secara instan. Bener atau enggak? Pengen mas jadi kayak Mas Aryan nih, aduh bagus banget. Ya kamu mau nggak menikmati proses yang dulu saya lalui? Belum tentu mau. Wah mas, saya pengen banget mas kayak Atta Halilintar tuh mas, YouTuber Indonesia paling kaya. Wih saya mau. Mau nggak kamu melalui proses yang sudah dia lalui? Belum tentu mau. Saya ulangi, kebanyakan di antara kita belum tentu mau melewati proses yang sudah dilalui orang-orang yang kita kagumi. Betul apa tidak? Betul nggak? Nah, itu dia masalahnya. Kalau gitu mas, sekarang fokus kita diganti. Iya betul. Yang harus kita lakukan pertama kali, fokus jangan ke hasil akhirnya. Gak usah fokus badan bagus dulu deh. Gak usah fokus juga ke bonus ratusan juta yang ada di bisnis asuransi kalau kamu agen asuransi. Jangan fokus mikirin hasil akhirnya dulu. Lupain. Saya ulangi, lupain. Terus kita fokus kemana? Fokus ke sebuah pertanyaan. Gimana cara saya bisa menikmati proses dan istiqomah dalam prosesnya? Nah itu dia. Sekarang coba tanyakan diri sendiri. Ayo, apapun yang menjadi tujuan hidup kamu, tanyain. Gimana cara saya bisa istiqomah di dalam menikmati proses? Tanyain. Ada nggak jawabannya keluar di otakmu? Coba sekarang tanyain. Nah, jawaban mungkin ada yang keluar, tapi juga ada yang mampet. Betul nggak? Nih, kalau jawabannya masih mampet, saya bantuin. Biasanya, yang membuat orang itu bisa istiqomah dalam menikmati proses adalah apa? Betul, adanya perasaan cinta di dalamnya. Saya ulangi, orang tuh bisa istiqomah dalam hal apapun, asal ada cinta di dalamnya. Orang istiqomah dalam hubungan karena dia cinta terhadap hubungannya, terhadap pasangannya. Sama, orang bisa istiqomah dalam proses yang dia harus hadapi untuk mencapai sukses karena di dalamnya ada cinta.
Dia suka dengan pekerjaan itu, dia suka dengan hal itu. Dia juga suka mungkin dengan mata pelajaran atau mata kuliah itu. Nah sekarang, yang akan kita bahas di episode kedua ini adalah begini. Mas, gimana kalau kita harus istiqomah, tapi dalam sebuah hal yang betul-betul kita tuh gak suka. Dan itu hal yang harus kita lalui mas, gak bisa enggak. Contoh, misalnya kamu ingin mendapatkan IPK tinggi nih, ya kan? Tapi ada nih satu mata kuliah yang kamu tuh nggak suka banget gitu loh. Mau nggak mau mata kuliah ini harus dihadapi, kalau nggak ya nggak lulus, gitu kan? Gimana tuh caranya? Atau mungkin kamu sekarang nih lagi mau berusaha di bidang rumah makan. Kamu suka masak, ya kan? Tapi ada aja gitu mas, customer yang kelakuannya tuh nggak banget. Kita nggak salah apa-apa, dia ngomel sendiri. Kita nggak salah apa-apa, dia menggerutu sendiri. Pernah nggak kayak gitu? Ketemu orang kayak gitu? Pernah ya? Nah itu gimana mas cara menghadapinya mas? Saya kalau menghadapi orang kayak gitu terus, aduh, istiqomahnya bisa gagal mas. Nah, gini. Kalau kita harus menghadapi sesuatu di luar kendali kita, bukan karena kitanya loh ya, karena orang di luar kita, itu cara menghadapinya sederhana. Caranya bagaimana mas? Caranya adalah, coba tutup hal-hal yang gak enak tadi dengan hal-hal yang bikin enak. Saya ulangi, coba tutup hal-hal yang bikin gak enak tadi dengan hal-hal yang bikin kita ngerasa enak. Saya ambil contoh. Misalnya diri kamu pengen kurus. Nah ini kurus lagi nih. Karena banyak yang protes pengen kurus nih ya. Jadi buat yang pengen langsing, nah ini kebetulan nih nonton video ini. Ada orang pengen langsing, pengen sehat. Tapi dia nggak suka makan makanannya tuh kayaknya tawar semua gitu kan. Biasa makan yang asin lah, gurih lah, sekarang harus tawar terus. Tapi mau nggak mau deh mas, kalau nggak nanti saya jadi sakit. Gini, kalau kamu nggak suka makanan tawar, kan kamu bisa makan-makan itu sambil kamu berada di sebuah situasi yang bikin kamu tuh nyaman gitu loh. Makanannya emang gak enak, tawar. Tapi cobalah mungkin sambil kamu nonton Netflix mungkin, sambil nonton YouTube mungkin, atau sambil dengerin musik mungkin. Jadi padukan dengan hal-hal yang enak. Lama-kelamaan, rasa protes itu akan pudar. Lama-kelamaan, yang tadinya kita pengen ngeluh, jadi gak pengen ngeluh. Kenapa? Ketutup tuh sama hal-hal yang bikin kita enak. Jelas gak nih? Nah, itu maksud saya. Saya kasih contoh lagi deh. Saya kasih contoh supaya kamu jelas. Misalnya apa? Mas, saya ini pengen jago ngomong sama cewek. Saya pengen jago ngomong mungkin sama cowok gitu ya. Karena saya pengen nikah, mas. Itu gimana, mas, cara menghadapi ketidaknyamanannya untuk menikmati proses? Sekarang coba. Lihat diri kita sendiri. Tanyakan. Kenapa sih kok selama ini kalau ngomong dengan lawan jenis contohnya, saya itu lebih banyak gak nyamannya? Oh, ternyata kebanyakan di antara kita gak nyaman ngomong sama lawan jenis itu kenapa? Ngerasa diri kita jelek, betul gak? Nah sekarang ayo dong, daripada kita nganggap diri kita jelek, sekarang maaf ya, ini maaf banget. Ketika kamu mau kencan atau ngobrol dengan lawan jenismu, cari di jalan orang yang maaf, lebih jelek daripada kamu. Cari orang itu. Kemudian kamu katakan dalam hati aja, alhamdulillah, saya lebih cantik daripada dia. Alhamdulillah, saya lebih ganteng daripada dia. Nah, nanti ketika ngomong dengan lawan jenis, kamu inget-inget lagi tuh. Oh iya ya, tadi saya ngeliat cowok yang lebih parah daripada saya. Wah, saya nggak kayak dia. Alhamdulillah. Terasa groginya lama-lama akan pudar. Kamu jadi mau menikmati proses. Sama kayak perempuan juga gitu. Ngerasa badan gemuk gitu ya. Ngerasa badan terlalu kurus. Lihat perempuan yang lebih parah daripada kamu tadi. Kemudian ingat-ingat lagi ketika lagi ngobrol sama cowok gitu ya. Terus kamu rasakan, oh iya ya, ternyata saya lebih mending daripada dia loh. Alhamdulillah. Itu pudar loh. Rasa tidak nyaman itu akan pudar. Jadi itu maksud saya. Padukan hal yang tidak enak tadi dengan hal yang enak. Harus belajar mata kuliah yang gak nyaman, padukanlah dengan hal yang bikin kamu nyaman dan bahagia. Belajar sambil ngemil yang enak-enak contohnya. Belajar sambil dengerin musik yang kamu suka contohnya. Atau belajar sambil menghadap langit biar kamu tenang, damai, dan bahagia contohnya. Padukan. Padukan hal yang tidak kamu suka dengan hal yang kamu suka. Nah sekarang coba bayangin deh.
Hanya dengan sekedar membayangkan aja, sebenarnya ini kamu sudah yakin bahwa ini benar. Kenapa? Karena iya ya mas, kok saya nggak kepikiran ya? Betul juga loh, kalau saya memadukan hal yang tidak saya suka tadi dengan hal yang saya suka, itu rasanya jadi netral ya mas ya? Iya, jadi netral. Dan diri kamu jadi tetap bisa istiqomah. Istiqomah dalam prosesnya. Proses adalah segalanya. Itu yang penting. Bisa tetap istiqomah. Dan coba deh, apapun yang kamu istiqomahkan, dengan seizin Tuhan pasti berhasil. Saya ulangi, apapun yang kita istiqomahkan, dengan seizin Tuhan pasti berhasil. Kalaupun belum berhasil, pasti kita jadi lebih ahli daripada orang-orang yang tidak berani istiqomah. Itu udah hukum alam. Hukum alam, kemenangan hanya milik orang-orang yang berani dan mau istiqomah. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu nih. Mau berhasil atau mau pura-pura berhasil? Semua ada di tangan kamu sendiri ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.